Hadas kecil adalah sholat subuhnya itu. Tapi yang batalin puasa kalau kita hubungan intim setelah fajar. Jadi kalau hubungan intim sebelum fajar, ya sah puasanya. Yang penting begitu subuh, cabut. Nah, sah puasanya. Nah, jadi kalau kita niat punya belum keramas, punya besar, maka sah puasa kita. Yang penting niatnya sebelum fajar, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya? Ini bulan indah, tahun indah, bulan berkah, tahun berkah. Insya Allah berkah buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada beliau, Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil akhir kelak kita insya Allah dalam barisannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Lataif, apa kabar? Sehat semua? Hari ini kita akan ngaji lagi pada kali yang kesekian kali. Dan tetap saya ambil kitab kita adalah kitab Fiqhulin Nisa, fikih untuk kaum perempuan. Dari kitab dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Kita doakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas masalah niat puasa. Yang pasti niat ini juga berlaku untuk kita kaum wanita dan untuk juga ayah-ayah tentunya, kaum laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Niatus siyami, niat puasa. Fa inna shauma ibadatun fala tasihhu illa bin niyati kasairil ibadati. Karena puasa itu adalah ibadah, maka mau tidak sah melaksanakannya puasa kecuali kita disertai dengan niat. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Wa yustaratu inqa'u niyatis siyami minal laili ay ma baina ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri indal jumhuri. Sepakat ulama bahwa mengucapkan niat puasa itu disyaratkan pada malam hari, yaitu antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Jadi syaratnya niat bagi orang puasa itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Makanya kita ini adat istiadatnya itu setelah waktu terawih, kemudian sholat sunnah witir 3 rakaat, baru dipimpin oleh sang imam, nawaitu sauma ghodin an adai fardhi syahr ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Di hati bilang apa? Aku niat puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah. Atau imam sholat tarawih itu menjamak tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Ramadan, niatnya begini. Aku niat puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa? Takut memang lupa niat pada tiap hari, maka diperbolehkan niat 1 hari itu untuk 30 hari. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa niat puasa itu namanya azam. Jadi menyengaja gitu. Kalau beda begini sahabat. Ketika sholat kan kita kan niatnya di hati itu. Allah. Di hati kan bilang nih.
Kalau di lisan kan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin dan seterusnya kan ya. Nah begitu angkat tangan Allah, di hati bilang aku niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah. Itu kan niat. Karena apa? Karena dibarengi saat mengerjakannya. Atau mandi haid, ambil air begitu guyur pertama kali di kepala kita, saya niat mandi haid karena Allah. Itu niat. Nah, namun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau puasa namanya azam, menyengaja. Karena apa waktunya? Long time dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Nah, niat itu adalah dalam waktu itulah kita diharuskan niat pada puasa Ramadan itu. Kenapa? Karena kalau ibadah tanpa niat tidak sah ibadah atau puasa kita. Apa alasannya? Li hadis Ibni Umar an Hafsah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ini perawinya banyak. Jadi tidak sah puasanya kalau kita tidak niat malam hari itu. Makanya untuk untuk mengantisipasi jangan sampai kita lupa niat setelah puasa, setelah sholat tarawih, maka kita boleh niat setelah itu. Nah, sahabat, oke ya, itu niat, masalah niat. Nah sekarang bagaimana puasa sunnah? Nah yang wajib itu adalah wajib kita niat puasa. Gimana Bu Dewi kalau saya ternyata, ini mohon maaf ya orang-orang dewasa ini, saya hubungan badan dengan suami saya gitu kan, saya hubungan badan dulu, setelah itu saya belum niat, kemudian saya makan sahur baru niat, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Jadi ketika kita masih punya hadas besar, belum keramas karena hubungan badan, maka makan sahur kemudian niat tidak masalah. Sah niatnya karena orang itu masih punya hadas besar, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi atau yang kedua gini, orang-orang bilang, Bu Dewi saya boleh nggak sih kalau saya itu keramasnya setelah sahur? Why not? Nggak masalah. Karena yang butuh keramas adalah sholatnya. Yang butuh suci dari hadas besar, hadas kecil adalah sholat subuhnya itu. Tapi yang batalin puasa kalau kita hubungan intim setelah fajar. Jadi kalau hubungan intim sebelum fajar, ya sah puasanya. Yang penting begitu subuh, cabut, maaf ya, selesai. Nah, sah puasanya. Nah, jadi kalau kita niat punya, belum keramas, punya besar, maka sah puasa kita. Yang penting niatnya sebelum fajar, setelah kita terbenam matahari. Nah kita bahas sekarang adalah niat puasa sunnah. Hal yushtaratu tabiyitu niyatis siyami fi shaumi tatawwu. Apakah mengucapkan niat sunnah itu harus malam hari? Nah gitu kan ya. Sekarang Senin Kemis, puasa Yaumul Bait tanggal 13, 14, 15, atau puasa Nabi Dawud, atau puasa hari-hari besar, contoh puasa Muharram atau puasa apa saja pokoknya. Dhahabal jumhur al-ulama ila annahu la yustaratu tabyitun niyati fi shaum tatawwu li hadis Aisyah. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa mengucapkan niat puasa sunnah malam hari itu tidak disyariatkan, nggak disyaratkan. Jadi tidak apa-apa kalau puasa sunnah itu niatnya tidak malam-malam hari. Apa dasarnya sahabat Latoif? Di hadis An Aisyah qalat dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai'. Pada suatu hari Rasul ke rumah Siti Aisyah menemui beliau. Wahai Aisyah yang cantik, yang merah-merah mukanya, apakah engkau punya sesuatu makanan? Punya korma enggak? Punya susu enggak? Punya laban enggak? Punya roti enggak? Apa kata Aisyah? Faqulna la. Siti Aisyah enggak punya Rasul. Ya Allah, sampai enggak punya ya. Qala fa inni idzan shaimun. Nabi langsung bilang begini, enggak punya ya? Ya udah kalau gitu aku puasa. Nah kan?
Coba kalau kita kira-kira kalau emak-emak zaman now kayak atau saya nggak punya uang, nggak punya sarapan, kira-kira nyap-nyap nggak? Kira-kira nggak? Nah, Siti Aisyah ngomong enggak punya, Rasul nggak ada apa-apa. Rasul bilang ya udah saya puasa. Berarti pagi itu langsung Rasul niat puasa. Nah, dari kesimpulannya af'al Rasul itu bahwa kita boleh niat puasa sunnah pada pagi hari. Summa atana yauman akhar, pada hari yang lain dia datang lagi. Faqulna ya Rasulullah hudiyalana haisun. Maka kami beritahu kepada beliau, ya Rasul, kami dihadiahi hais, sejenis makanan. Faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Beliau menjawab, coba perhati, mana makanannya, mana haisnya? Sungguh sebenarnya tadi pagi aku niat puasa, lalu Rasul memakannya. Jadi Rasul itu dan niat puasa. Serta Siti Aisyah punya makanan dikasih orang namanya hais. Nah langsung kata Rasul, ya udah aku nggak puasa. Karena apa? Karena menghormati istrinya yang sudah siapkan sarapan buat suami tercinta. Jadi sangat fleksibel niat puasa sunnah itu, boleh pagi hari, bahkan boleh juga sudah niat tapi Rasul batalkan puasanya karena menghormati istrinya atau karena ada tamu. Atau karena tangga sebelah masak ikan asin pedak jadi wanginya luar biasa, perut saya keroncongan maka saya nggak jadi puasa, nggak masalah. Kenapa? Karena puasa sunnah. Ini namanya saya niatnya nggak tukuh ya sahabat. Sahabat sih nggak begitu, pasti terus lanjut puasa. Nah ini bedanya niat puasa Ramadan dengan niat puasa sunnah. Sahabat Lataif yang saya sangat banggakan, jadi kalau kita berpuasa sunnah itu apabila ada tamu di rumah, kemudian kita menyuguhinya, nggak mungkin kita nyuguhin makan, tamunya makan, kita nggak makan. Adat kita bahwa kalau kita nyuguhin makan, kita juga seyogjanya ikut makan juga. Nah saya tadi bagi puasa, mau nggak mau, puasa saya batalkan karena menghormat tamu. Apakah pahalanya udah puasa? Insya Allah, Allah Maha Rahman Rahim, pahala kita kayak puasa sunnah. Tapi jangan lupa ya, jangan ngarepin ada tamu ya, gue lagi puasa nih supaya bisa makan, nggak begitu. Yang kedua, ketika sedang bertamu di rumah orang lain lagi ya, kita disuguhinya, Masya Allah, kita bilang maaf ya anak soim, sombong amat loh, sombong amat gitu ya. Ya nggak usah bilang gitu, kan sunnah ini kan, suguhin tamu, kita bertamu, suguhin makanan. Makasih, alhamdulillah, jadi buka puasa gitu kan. Jadi boleh kita batal puasa sunnah kalau orang lain menghormat kita atau kita menghormat tamu kita yang sedang datang ke rumah kita. Maka dari hadis di atas bahwa menghormat tamu yang datang atau dihormati oleh orang lain juga hukumnya sunnah bagi kita semuanya. Mending mana pilih, batal atau terus puasa? Maaf, saya takut nih kalau saya imannya kurang. Takutnya apa? Riya. Kenapa riya? Maaf ya saya puasa, saya mau tiap Senin Kemis, kan? Saya mau tiap Daud saya puasa. Kayaknya lebay kan lisan kita. Mending kita, oh siap, ayo kita makan bareng. Kenapa? Hati kita terhindar dari riya. Batal puasanya sunnahnya. Pahalanya insya Allah Allah dapatkan. Allah kasihkan kita kayak puasa sunnah yang sehari penuh kita laksanakan. Baik sahabat, jadi niat ini juga tak kalah penting karena tanpa niat kayak orang pergi tanpa arah. Saya pergi naik angkot atau naik taksi kan, mau kemana bu? Nggak tahu bang, kemana aja bang. Lu ente gimana sih bu? Mau kemana? Niat dulu, saya ke pasar bang. Nah, turun di pasar. Jadi kalau gitu, niat itu adalah salah satu sahnya untuk ibadah kita. Ayo niat yang benar untuk semua ibadah kita yang lainnya, agar Allah kasih kita sesuatu yang indah di akhir nanti. Bahkan perbuatan yang cemeremen, nyapu, ngepel, gosok, masak, kalau emak-emak niatnya karena Allah, nggak karena suami, insya Allah pahalanya akan didapat seperti ibadah ukhrawi yang lainnya. Tak kalah penting gosok kayak puasa sunnah. Kenapa? Karena niatnya baca bismillah. Setiap perbuatan yang tidak baca bismillah maka pahalanya nggak dapat. Tapi bismillah kita awali ketika kita ambil cucian, maka insya Allah nyuci para bunda menjadi niat ibadah.
Atau mami-mami muda, mah muda ke kantor. Begitu mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu Allah. Bismillah, cium tangan suami. Papa, papi, dedi, aku berangkat kantor ya, cium tangan. Maafin aku, didoain aku. Siap? Insya Allah full pahala kita semuanya. Sahabatku semuanya, sudah berakhir ngaji kita pada kali ini. Dan insya Allah kalau ada komen atau pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share di teman-teman kita yang lainnya. Semoga manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.